Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Untuk pengenalan coding dan kecerdasan artifisial atau KA dalam pembelajaran. Ini saya mendapatkan ini di internet dan ini ditulis oleh Mas atau Pak Gusti Muhammad Ridwan Eskom M. Engs. Ini engineer mungkin ya. Ini profilnya beliau ya, kita bisa lihat beliau dari Eskom Informatika, kemudian S2-nya di Information Teknologi. Ini dia juga masuk di deep learning beliau ini, kemudian NLP dan lain sebagainya beliau ya. Oke. Ada satu pertanyaan awal yang beliau sampaikan adalah, apakah Anda sudah pernah belajar? Oh, mohon maaf ya, framework kita adalah kita belajar bersama. Maafkan kalau salah-salah saya berpikir, salah-salah saya berkata dan lain sebagainya. Mohon diingatkan. Oke, kita belajar bersama ya. Karena memang saya belum mendapatkan materinya secara kedinasan, tetapi ini saya mencoba belajar dengan apa yang mungkin masih ada hubungannya dengan ketertarikan saya di dunia teknologi atau di dunia programming ya. Jadi kita mulai aja ya. Oke. Ada pertanyaan, apakah Anda sudah pernah belajar coding? Jawab sudah atau belum. Jika sudah, bahasa pemrograman ada apa? Misal C++, Java, JavaScript, Python, dan lain sebagainya. Nih, sudah atau belum? Nah, yuk. Kalau belum, ayo kita belajar. Nah, kalau sudah, ya kita lanjut. Nah, kan gitu. Pak siapa tadi? Muhammad Gusti Muhammad itu menjadikan sumber literaturnya dari buku atau naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Nah, ya saya juga punya mana tadi? Ya ini bukunya, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi di sini coding dan KA sudah pernah diberitakan di berbagai sumber media. Ini ada Education Minister berarti Menteri Pendidikan. Coding and AI to be included in school curriculum starting next semester. Usulan ya. Learning coding AI to prepare student for digital era, kata minister kan itu, kata menteri. Berarti memang sudah fix dipastikan bahwa coding dan KA atau AI akan masuk include di kurikulum. Nah, oke, mau dia kurikulumnya nanti kita bisa lihat tambahan atau memang kurikulum inti kan gitu. Oke, kita lihat. KA di sekolah dan kampus, pengenalan konsep. KA diperkenalkan sebagai teknologi yang dapat melakukan berbagai tugas sebagaimana kecerdasan manusia. Misalkan, untuk yang sekarang sudah bisa kita rasakan setiap hari, pola, pengunci, HP kita, pemecahan masalah, kita menggunakan AI, klasifikasi benda, kita menggunakan teknologi scan. Nah, ini pisang udah matang atau belum? Ini laut pasang atau surut. Ini nanti ada gelombang tsunami atau tidak. Ini gempa diperkirakan dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan KA. Kalau di dunia kedokteran biasanya penyakit ini terindikasi seperti apa. Nah, misalnya dia batuk atau tidak, dia ini dan lain sebagainya. Aplikasi sederhana, murid bisa belajar tentang aplikasi KA yang sudah sering digunakan sehari-hari, seperti virtual assistant. Virtual assistant yang biasa kita gunakan, tapi juga jarang sih, hanya beberapa orang aja yang punya sumber dayanya. Contohnya Siri, mahal. Dari Halo Siri, dari mana Siri? Ayo, dari Apple. Alexa, Cortana dari Microsoft, Google Assistant yang memang biasa kita pakai di HP kita. Kemudian Face Recognize, Face Recognize teknologi pengenalan wajah. KA di pendidikan dasar dan menengah. Dan
ini juga KA di perguruan tinggi. Jadi ini ada perbandingan ya. Di perguruan tinggi, kalau ini tadi di pendidikan dasar menengah ini mungkin masih menggunakan sederhana. Kalau di perguruan tinggi, studi KA akan lebih kompleks. Karena apa? Karena langsung berkaitan dengan machine learning atau learning machine, di mana mesin itu akan belajar. Di sana punya metode-metode banyak, metode pengenalan, metode pencarian metode banyak ya saya. Jadi nanti ada machine learning, ada deep learning, natural language processing, computer vision, model matematika, statistik dan lain sebagainya. Jadi menentukan sebuah keputusan itu tidak hanya langsung menentukan oh ini ke sini, oh ini, tapi dia ada perhitungannya, ada proses matematikanya di semuanya. Bisa menggunakan apapun di dalam matematika. Penelitian dan inovasi, fokus ke penelitian inovasi, ini yang di perguruan tinggi ya, termasuk pengembangan algoritma dan juga model kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisialnya. Ada sebuah quote yang beliau tulis di sini, will bring change at a speed, scale, and force unlike anything we have experienced before. Apa tuh artinya? Apa kira-kira artinya ya? Dengan teknologi ini ya, will bring change. Dengan teknologi ini kita semuanya akan masuk kepada perubahan yang sangat-sangat cepat, berskala, dan juga kita akan mengalami kita akan mengalami sebuah kekuatan yang memang belum pernah kita alami sebelumnya. Kalau saya yang kelahiran 80-an sudah pernah merasakan main kelereng, kemudian ganti main gamebot, ganti main Nintendo, ganti main PS, tahu HP yang hanya bisa kirim SMS, HP yang bisa telepon, pager, kemudian sekarang bisa voice call, bisa voice note. Waktu itu juga yang 3G, HSDPA, video call, sampai sekarang dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada AI. Nah, kita akan mengalami perubahan yang sangat cepat dan berskala. Kita bilang berskala kan ada satu garis gini kan. Kita sudah masuk di berapa fase itu, banyak fase. Nah, yang memang harus dipaksakan kita untuk merasakan pengalaman yang memang sebelumnya kita belum pernah merasakannya. Nah, ini sekarang yang kita alami. Kalau kita melihat komponen, jenis, dan sub bidang dari KA itu ada banyak. Kalau mau kita lihat, jadi dari AI atau KA ini dia punya banyak. Yang sebelah kanan adalah masuk kepada komponen AI, computer vision, automated planning and scheduling, optimisasi. Jadi ini banyak ya komponen AI. Ini banyak. Terus yang sebelah kiri tipe AI-nya, machine learning, NLP-nya, natural language, robotiknya, knowledge based system-nya, mesin pembelajarnya. Kemudian di sini juga ada kecerdasan artifisial, itu lebih masuk kemana? Kalau deep learning-nya dia berarti masuk ke dalam sampai large language model. Banyak banget ini. KA generatif, deep learning, machine learning, kecerdasan artifisialnya berarti sangat-sangat lebar luas. Urgensi integrasi coding dan KA. Integrasi coding dan KA meningkatkan literasi digital dan kemampuan penyelesaian masalah, mengajarkan keterampilan berpikir komputasional, menganalisa data, melakukan algoritma pemrograman, dan juga yang pasti kita juga harus mengerti tentang etika penggunaan KA. SDM unggul, industri 4.0 dan 5.0
akan menuntut SDM unggul dengan keterampilan digital yang kuat. Kalau anak sekarang nggak ngerti HP, nggak mungkin 2 tahun sudah tahu HP, bisa scroll, ya apa enggak? Iya. Integrasi coding dan KA dalam kurikulum sekolah adalah kebutuhan fundamental atau kebutuhan dasar untuk membangun SDM yang adaptif. Adaptif terhadap perubahan zaman, adaptif ya, adaptif. Jadi kita bisa mengikuti. Manfaat pembelajaran coding dan KA. Yang pertama adalah akan meningkatkan literasi digital, membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, pemecahan masalah, kesempatan merata, memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, baik perkotaan maupun di daerah terpencil untuk memahami prinsip dasar teknologi. Oke. Inovator, menciptakan inovator yang menciptakan solusi bagi tantangan di sekitar mereka, bukan hanya menjadi penggunanya saja. TikToker. Konsep coding dan artificial. Kita harus berpikir komputasional, itu konsep dasarnya. Kemudian coding dan juga pemrograman. Jadi berpikir komputasional seperti yang kita bahas di sebelumnya adalah sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan secara universal. Dilakukan melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Codingnya adalah tindakan menerjemahkan keinginan kita, manusia, ke dalam format yang dapat dimengerti oleh komputer melalui bahasa-bahasa pemrograman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui. Kita nggak belajar tadi, kita hanya tahu. Kemudian pemrogramannya adalah kita akan dari coding itu tadi kita melakukan proses perancangan, menulis dan menguji coding atau kode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan juga sebagai aplikasi komputer. Untuk strategi implementasinya dibagi ya dari SD sampai SMP dan juga SMA ataupun jenjang SMK. Untuk coding berarti ada dua hal yang berbeda atau dua dua pembahasan. Coding sendiri, KA sendiri, kecerdasan artifisial. Untuk di coding, untuk SD dia akan pembelajaran berbasis unplug, kemudian pendekatan berbasis permainan. Nanti banyak itu contoh-contohnya. Berbasis unplug, kita lihat aja pembelajaran berbasis itu seperti apa. Ini pakai Bing memang susah. Ini saya pakai AI juga ya. Ringkasan AI, pembelajaran berbasis unplug adalah metode pembelajaran yang tidak menggunakan perangkat elektronik sama sekali seperti komputer, tetapi menggunakan permainan ataupun simulasi atau aktivitas fisik untuk mengajarkan konsep informatika. Contohnya adalah permainan menyusun algoritma membuat sandwich, permainan menyusun kartu instruksi mengarahkan karakter, atau membuat labirin untuk program kode sederhana. Ini banyaknya. Jadi memang kita tidak menggunakan komputer sama sekali untuk anak SD nantinya. Ya, unplug. Masih bisa sih menggunakan komputer, tadi kan dibilang ada yang pendekatan berbasis permainan. Gamifikasi. Jadi mungkin nanti ada game yang bisa bisa dibuat ini pembelajaran. Nah, gamifikasi atau pendekatan berbasis permainan adalah penerapan elemen permainan ke dalam konteks non permainan seperti pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Contohnya menggunakan poin dan rencana. Oke. Saya sendiri baru belajar ya, mohon maaf. Berikut beberapa contoh penerapan sistem poin penghargaan, point and reward. Siswa mendapat rencana menyelesaikan tugas, mengikuti kuis. Oke. Kalau kamu dapat di sana ada leaderboard, papan peringkat, menggunakan papan peringkat. Kemudian cerita dan petualangan, permainan kuis interaktif dan lain sebagainya.
Oke, permainan kuesioner kelas 7 dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu. Untuk SMP sudah masuk ke aplikasi pemrograman berbasis blok. Jadi mungkin nanti bisa pakai Blockly ataupun Scratch tadi ya. Kemudian kita melakukan eksplorasi algoritma secara sederhana, paling mudah tanpa harus ada flowchart dan lain sebagainya. Untuk jenjang atas bisa menggunakan pemrograman berbasis teks, nanti mungkin bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun yang lainnya, Visual Notepad++, tergantung dari apa yang kita akan buat. Kalau mau pakai Android ya bisa menggunakan Android Studio, kalau mau hanya sederhana ya bisa menggunakan Sublime ataupun Notepad++ tadi itu dan lain sebagainya. Untuk kecerdasan artifisial kita lebih kepada pengenalan konsep baik dasar maupun tingkat tengah. Kemudian untuk tingkat atas masuk ke konsep machine learning dan juga aplikasi dalam berbagai bidang untuk KA itu sendiri. Jadi membantu kita sehari-hari menyelesaikan dengan bukan didampingi dengan alternatif keputusan atau alternatif pendekatannya untuk penyelesaian masalah menggunakan KA. Ini visualisasi tahapan pembelajaran codingnya. Jadi unplug paling bawah untuk teks PAUD. Untuk SD bisa menggunakan visual programming maupun yang tadi itu bisa menggunakan permainan. Scratch juga mungkin bisa masuk. Kemudian di SMP juga masih menggunakan visual programming block tadi. Kemudian ataupun di jenjang atas nanti bisa menggunakan text based programming. Nih ya. Bagus loh ininya. Konsep dasar coding. Nah, ini untuk konsep dasar coding ya seperti inilah konsep dasar coding. Kita harus mengetahui namanya variabel, kita harus mengetahui tipe data, operator, struktur kontrol, struktur data, dan juga fungsi. Ini ada satu contoh, ini program Scratch. Ya, ini Scratch dari MIT. Jadi enak tanpa harus kita menuliskan ini. Kalau ini pakai text based programming tadi. Jadi kalau mau membuat sebuah program yang SMA, SMK itu sudah masuk yang seperti ini. Jadi harus dituliskan untuk variabel-variabelnya, kemudian fungsinya, kemudian tipe datanya, operatornya, struktur kontrolnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau masih menggunakan Scratch atau blocking programming, bisa langsung seperti ini dengan GUI, graphic user interface-nya. When flag green flag click when green flag click, nah jadi nanti ada gitu ya. Kemudian dia mau ngapain di sini, nah, ask berapa panjangnya and wide untuk apa, untuk set sisi answer, set luas to sisi kali sisi, c luasnya berapa, kan ada pertanyaan berapa panjangnya, sisinya berapa, dia akan nanya, oh 5, berarti dia akan masuk ke set berikutnya ya. Jadi ini turun seperti ini. Nanti ada looping juga ya, ada looping atau dibalik sesuai dengan syarat atau tidak. Kalau tidak berarti dia mungkin selesai atau balik dan sebaliknya. Tahapan kemampuan yang dikuasai peserta didik. Nah ini kalau coding untuk SD atau jenjang alia ya, ibtidak MI akan menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari secara struktur menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Oke, berarti modelan puzzle. Menyusun langkah sistematis dan logis dengan kosakata terbatas atau simbol dari pengalaman, atau kita bisa menggunakan algoritma sederhana, perintah sederhana atau algoritma dasar. Untuk SMP, dia sudah bisa merancang program untuk sistem manajemen sederhana, pengumpulan, pemahaman, pemrosesan data. Kayak ini tadi kan sudah pengumpulan, pemahaman, diproses, datanya dapat.
Menuliskan program pada aplikasi sederhana berbasis simbol, ini simbol blocking ya. Merancang produk digital sederhana, mungkin dia bisa membuat apa gitu. Kalau ini kan sudah bagus ya, program menghitung luas persegi, luas sisi kali sisi berarti apa, balok ya, kalau panjang kali lebar persegi panjang, jadi balok atau persegi ya. Kemudian yang di SMK, MA atau SMA, kita untuk coding, siswa bisa merancang program berbasis teks lebih kompleks ini dengan menambahkan fungsi dan modul. Jadi mungkin nanti ada lagi selain dari menghitung panjang sisi persegi, bisa juga keliling ataupun ganti untuk lingkaran ataupun ganti segitiga dan lain sebagainya, dengan menu-menu yang bisa dipilih di awal. Kemudian membuat program berbasis teks untuk menyelesaikan masalah nyata seperti simulasi pergerakan objek, membuat produk digital yang lebih kompleks. Nah, ini bisa mungkin kasir, bisa mungkin apalah, banyak ini. Untuk KA, kemampuan yang dikuasai peserta didik adalah memahami dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan KA dengan memegang etika keadaban, etika atau keadaban. Kecerdasan artifisial itu tidak 100% benar dengan ini ya, dengan etika kita. Perlindungan data pribadi, jangan sampai foto kita tersebar ataupun dan lain sebagainya, data-data kita pribadi. Kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan. Memahami dampak kecerdasan artifisial terhadap masyarakat, memahami persoalan pada kecerdasan artifisial, di mana kecerdasan artifisial itu memang sangat-sangat bias, dua mata pisau, one side on other side ya. Bisa jadi di samping kita ataupun bisa jadi kebalikan dari kita. Ketergantungan kita yang berlebih, yang mana nanti bisa jadi tidak ada kolaborasi kita di dalamnya, kolaborasi atau social experience kita kepada teman-teman ataupun yang lain. Kemudian adanya halusinasi, dan juga yang penting adalah hak cipta. Seperti ini tadi, hak cipta memang dari Mas Gusti Muhammad, siapa tadi? Mohon maaf, Gusti Muhammad Ridwan. Nah, memang ini hak cipta beliau ya. Beliau yang membuat saya belajar di sini. Menggunakan teknologi kecerdasan artifisial dengan kombinasi perintah yang tepat, nanti masuk ke prompt engineering. Kita harus tahu prompt engineering, memahami dampak kecerdasan artifisial terhadap pekerjaan kita. Kalau kita menggantungkan pekerjaan kita dengan artifisial, mungkin bisa jadi hasilnya memang bagus, tetapi untuk berlanjutannya mungkin hanya sampai di situ. Jadi kita juga harus perlu memahami dampaknya, memahami persoalan pada kecerdasan artifisial sebagai bahan untuk evaluasi teknologi kecerdasan artifisial, di mana dia nanti harus transparansi, explainability, transparan, dapat dijelaskan, dan sustain atau berkelanjutan. Tahap pembelajarannya untuk muatan SD itu di pradasar. Pradasar ini fondasinya memanfaatkan perangkat komputer secara bijak. Jadi berarti masuk di informatika. Untuk coding dan kecerdasan artifisialnya, fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital, dan etika juga. Untuk yang SMP kelas 7 sampai kelas 9, dia masuk ke dasar. Untuk bisa masuk ke pembelajaran informatika dengan tema ini. Kemudian untuk KA-nya pengalaman berpikir ini. Untuk SMK berarti dibagi menjadi dua, menengah dan lanjut. Berpikir komputasional, literasi, pengalaman berpikir. Kemudian ini masih sama, tetapi ditambah dengan algoritma pemrogramannya dan juga analisa. Dan ini juga masih sama dengan penambahannya. Tidak ada penambahan, sama.
Ini untuk rekomendasi aplikasi kita bisa menggunakan Code, Scratch, Teachable Machine, Machine Learning for Kids. Nah, ini dua ini bagus. Saya sudah mencoba beberapa kali. Jadi untuk Teachable Machine ini kita bisa menggunakan apa yang ada di Google ini, with Google ini untuk membuat suatu pengenalan benda. Contohnya yang tadi saya bilang, dengan bantuan komputer dan juga webcam, kita akan bisa mengetahui pisang ini sudah matang atau belum. Nah, berarti kita harus melakukan pembelajaran dulu di awal, dekomposisi tadi. Kita akan melakukan pembelajaran bahwa untuk pisang matang, dia kuningnya seperti ini. Untuk pisang mentah, dia masih hijau seperti ini. Untuk pisang yang sudah terlalu matang atau jangan bosok ya. Jadi terlalu matang seperti ini. Jadi nanti ada foto kemudian nanti dideteksi, oh pisang ini matang. Begitu juga dengan machine learning for kids ini sama. Basisnya sangat menyenangkan. Oke. Untuk di sini seperti ini. Kita akan masuk ke yang naskah akademiknya. Jadi kita langsung saja untuk yang dari pemerintah kita cek, kita cari. Ini tadi sama ya. Sama yang lebih saya tekankan adalah perbandingan ini. Di sini ada perbandingan pembelajaran di negara-negara tetangga, negara maju ya, Tiongkok, Singapura, India, Korsel, Australia dan lain sebagainya. Kalian bisa download sendiri, cari banyak karena memang dari dinas pendidikan itu sudah di share. Tapi yang terpenting adalah yang ini, ragam bentuk penerapan pembelajaran coding dan KA yang tadi sudah disebutkan di sini satu persatu. Untuk lebih jelasnya bisa masuk ke sini. Bentuk pembelajaran terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang telah ada, diterapkan berjenjang sesuai tingkat kelas. Coding KA diintegrasikan dalam pembelajaran informatika atau TIK. Jadi bentuk pembelajarannya seperti ini, cara penerapannya seperti ini, dijelaskan lebih rinci adalah coding KA masuk dalam pembelajaran atau diintegrasikan di informatika atau TIK. Berarti tidak ada tambahan ya, tapi integrasi. Mata pelajaran pilihan. Jadi untuk ini informatika TIK bisa masuk ke mata pelajaran pilihan, diterapkan berjenjang sesuai tingkat kelas. Coding dan KA merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih peserta didik sesuai kebutuhan dan minat. Kemudian juga bisa masuk ke ekstra, umumnya didahului dengan placement test. Ya, pastinya akan mengukur kemampuan awal peserta didik. Ini juga bisa dimasukkan. Sekolah menyediakan ekstra coding dan KA. Jadi bisa 3 model, langsung integrasi informatika, atau kita masukkan ke pembelajaran pilihan, atau kita bisa masukkan ke ekstra. Kemudian ada satu lagi, ini tahapan kemampuan yang dikuasai, ini yang tadi ya. Untuk SD, untuk coding diharapkan menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari, alat bantu seperti balok, susun keping, ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini tadi sudah semua juga sudah. Keadaban, etika, keadaban, sustainability. Oh, ini masih ada ini, membangun model kecerdasan artifisial sederhana, membangun aplikasi dengan menggunakan model kecerdasan artifisial yang sudah ada tersedia dalam bentuk library atau API. Kemudian tahap pembelajarannya informatika dan KA. Untuk SD di pradasar, pondasi pemanfaatan ini sama tadi. SMP kelas 7-9 komputasional, KA-nya sama. Kelas 10 dibagi 2, SMK jenjang atas dibagi 2, di kelas 10 menengah, kelas 11 dan 12 tingkat lanjut sama juga. Elemen materi dan capaian belajar, CP-nya. Untuk fase C, berarti dia masuk ke kelas 5, 6 SD ini. Berpikir komputasional, pemecahan masalah sehari-hari, pemrograman tingkat pradasar, instruksi, materinya instruksi, dan juga ada praktek pemrograman. Peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari,
menerapkan pemecahan masalah secara sistematis serta menulis instruksi logis dan struktur menggunakan sukuman kosakata atau simbol. Jadi belum menggunakan komputer tapi masih menggunakan simbol dan kosa kata. Kemudian ada literasi digital, manfaat dan dampak teknologi digital, produksi dan diseminasi konten digital tingkat pradasar, kemudian pengenalan internet, sistem komputer tingkat pradasar, keamanan informasi pribadi untuk literasi digitalnya. Jadi sudah mulai menggunakan komputer tapi masih memahami dasar. Jadi fundamentalnya di sini. Literasi etika, konsep kecerdasan dan lain sebagainya bisa dibaca. Cara kerja AI, manfaat dan dampak, kemudian etika. Kita juga memberikan pengertian secara mungkin menyenangkan ya harusnya karena masih di kelas 5-6. Pemanfaatan pengembangan kecerdasan AI, cara kerja cara kerja kecerdasan AI tingkat pradasarnya, menyimulasikan AI itu seperti ini cara kerjanya, jadi dia menentukan pemecahannya dengan banyak cara. Untuk fase D kelas 7-9 capaiannya adalah langsung ke capaian ya, materinya pengelolaan data, pemecahan masalah dalam masyarakat sederhana, algoritma tingkat dasar, pemrograman tingkat dasar. Jadi ini ya, pemrograman instruksi, pseudocode, praktek pemrograman. Jadi nanti ada algoritma juga di sini. Peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah dan lain sebagainya. Literasinya internet dan mesin pencarian, search engine, kualitas data, informasi digital, ekosistem, fakta, opini, hoax mungkin ya nanti ada hoax di sini. Pemanfaatan perkakas teknologi digital, produksi dan diseminasi konten digital, etika digital, keamanan. Jaringan komputer juga dimasukkan. Banyak ya. Jadi di SMP juga sudah mulai masuk ke jaringan komputer. Jaringan komputer tingkat dasar. Literasi etika artificial, konsep kecerdasannya kita masukkan, pemanfaatan pengembangan dan lain sebagainya. Ini banyak. Perbedaan cara manusia dan KA, menggabungkan informasi berbagai perangkat penginderaan atau sensor. Cara berpikir komputasional dan juga cara berpikir manusia. Di fase E, kelas 10. Fase E ya, kelas 10. Elemen materi capaian belajarnya adalah himpunan struktur data kompleks, pengolahan data tingkat menengah, algoritma tingkat dasar, pemrograman. Jadi nanti sudah mulai masuk ke pseudo sama hampir SMP. Bahasa juga praktik pemrogramannya, tapi menggunakan kalau tadi masih blocking editor, kalau ini sudah menggunakan text editor. Literasi digitalnya juga hampir sama, kualitas data, informasi digital, internet, mesin pencarian. Untuk yang intermediate ya, pastinya kalau ini tadi masih pencarian dasar, kalau ini sudah menggunakan file type, mungkin pakai beberapa frase dari Google. Kalau memang menggunakan Google, profesi bidang informatika itu bisa sampai ngapain aja. Membaca lateral tingkat dasar, pemanfaatan perkakas teknologi tingkat menengah dan lain sebagainya bisa dibaca ya. Jaringan komputer tingkat menengah, sistem operasi jaringan komputer, algoritma pemrogramannya mulai masuk, analisa juga mulai masuk. Jadi data-data apa saja yang bisa kita olah, literasi dan etika untuk KA-nya masuk. Jadi sampai mana kita copyright dan lain sebagainya mungkin ya. Pemanfaatan dan pengembangannya sampai mana, prom AI-nya. Untuk di fase terakhir atau fase F, kelas 11 dan 12 SMA, SMK, aliyah. Jadi lebih kepada berpikir komputasional adalah tingkat lanjutnya himpunan dan struktur data, engineering proses, praktik berpikir komputasional untuk pemecahan masalah masyarakat, berarti yang ada di sekitar, berarti proyeknya apa. Kemudian tingkat lanjutnya untuk mesin pencarian,
pemanfaatan perangkat pengecekan kebenaran hoax atau tidak. Berarti ada masuk di digital forensiknya ini. Digital forensik ya, membaca lateral tingkat lanjut produksi sama bersama semua. Kemudian ini UU ITE masuk di sini ya. Kalau tadi masuk enggak UU ITE? Oh, ini masih di kekayaan betul, masuk juga UU ITE. Kalau di Indonesia menggunakan UU ITE. Banyak ya. Literasi dan etika sama. Oke, basis datanya juga tingkat lanjut, mungkin masuk ke penggabungan. Nah, metode pembelajarannya seperti ini. Untuk pradasar ada sebuah masalah dan KA pembelajaran berbasis masalah, problem based. Bagaimana merencanakan perjalanan ke sekolah dengan waktu tercepat? Bagaimana mengkampanyekan etika kecerdasan artifisial? Bagaimana membantu menghitung waktu tempuh berkendaraan untuk jarak tertentu? Bagaimana melindungi data pribadi? Bagaimana memeriksa kebenaran berita? Memanfaatkan AI. Nah, ini contohnya. Berarti di situ ada digital forensik. Oh, bagus, seru ya. Contoh proyeknya untuk SD, pengembangan aplikasi gambar bergerak, pengembangan kampanye penggunaan kecerdasan yang aman. Contoh proyeknya apa ya? Pengembangan kampanye penggunaan kecerdasan yang aman. Tapi dia tidak menggunakan internet. Berarti pakai apa? Pakai apa? Ayo, pakai apa ayo? Apa ya? Atau permainannya itu? Apa tadi namanya itu? Gamifikasi apa istilahnya dia? Gamifikasinya ya. Gamifikasinya yang jadi project. Kemudian yang SMP pengembangan ada aplikasi kalkulator pupuk menggunakan prompt. Pengembangan produk dia menggunakan prompt kecerdasan. Jadi dia mengaplikasi kalkulator pupuk, mungkin untuk kondisi tanah seperti ini dia berapa pupuknya, kondisi tanah seperti yang mana, berapa pupuknya. Kemudian yang tingkat atasnya pengembangan web sekolah, perbandingan harga produk di bidang yang sama. Oke, keren. Untuk KA-nya adalah pengembangan model AI sederhana. Wow, keren. Ini gamifikasi adalah penerapan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Salah satu teorinya adalah oktalisis atau kerangka gamifikasi yang dicetuskan oleh Yuval Cho. 8 core drive dalam kerangka oktalisis. Epic meaning and calling. Peserta didik diajak membangun sesuatu yang bermanfaat tanpa development and accomplishment. Peserta didik diberikan sertifikat atau PIN sebagai penghargaan usaha yang dilakukan. Oke. Empowerment and creativity and feedback. Maksudnya diberikan keleluasan untuk eksperimen dan diberikan feedback. Ownership and possession. Peserta didik bertanggung jawab penuh akan hasil belajarnya diberikan ruang untuk mempublikasikannya. Oke. Social influence and relatedness. Peserta didik untuk berkolaborasi dalam belajar. Scarcity impatient. Memperoleh sesuatu yang tidak didapat peserta didik lain ketika mencapai suatu target melebihi ekspektasi. Unpredictability, curiosity. Peserta didik diberikan hal-hal baru yang sulit ditebak, mendorong rasa ingin tahu. Oke. Susah nih. Loss and avoidance. Peserta didik diberikan konsekuensi jika tidak mencapai target tertentu. Oke. Sudah ada yang mengadopsi loh, keren. Pembelajaran berbasis internet based learning. Ada lagi. Pembelajaran inquiry. Inquiry berarti biasa ya. Berbasis internet. Metode pembelajaran ini memanfaatkan konektivitas internet, akses materi, perangkat lunak, komunikasi. Oke, semuanya berbasis internet. Coding dan lain sebagainya menggunakan internet. Pembelajaran berbasis perangkat digital, plug. Kalau tadi unplug, plug.
Berarti dia tanpa internet bisa menggunakan hardware ataupun software dengan komputer, tablet, HP, ataupun perangkat keras lainnya yang terhubung dengan komputer atau tablet. Contoh advance-nya adalah penggunaan sensor suara terhubungan dengan perangkat pemrograman untuk mendeteksi gerakan. Oke, bisa masuk. Aduh, microcontroller bisa ya. Pembelajaran tanpa perangkat digital unplug. Ini tadi unplug. Belajar ilmu komputer tanpa komputer. Melibatkan permainan papan, kartu, balok bersusun, dan aktivitas melibatkan gerakan fisik. Memahami coding. Jadi kita membuat sebuah objek-objek ya. Oke. Wah, ini harus kreatif nih. Media pembelajaran. Perangkat digital, platform digital, modul interaktif. Kita harus modul interaktif ya. Bukan kartu dan papan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kualifikasi, wah ini yang terpenting. Kualifikasi dan kompetensi guru. Kualifikasi guru dapat mengajar coding KA adalah D4 atau S1 disesuaikan dengan linearitas mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain itu, pengajar coding dan KA dapat diampu oleh guru atau praktisi dengan portofolio atau pengalaman di bidang tersebut. Oke. Pada jenjang SD, guru kelas yang memiliki minat portofolio atau pengalaman di bidang coding dapat dimungkinkan mengajar coding. Kompetensinya adalah perlu menguasai 4 komponen dasar: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Profesional dimaksud adalah terkait substansi materi berpikir komputasional, literasi digital, dan lain sebagainya ini. Untuk SD SMP lebih fokus pada berpikir komputasional, literasi digital, dan kecerdasan artifisial. Sedangkan SMA, SMK, MA selain berpikir komputasional, literasi digital, dan KA terdapat penambahan materi yaitu algoritma, pemrograman, dan analisa data. Pendekatan strategi penerapan kebijakan pembelajaran coding. Pendekatan bertahap dalam implementasi kebijakan. Tantangan utama implementasi kebijakan coding dan KA di Indonesia adalah besarnya wilayah dan jumlah sekolah di Indonesia, serta beragamnya kondisi sekolah, baik antar daerah maupun antar jenjang. One size fits all, penerapan kebijakan yang bersifat one size fits all akan berpotensi turunnya kualitas. Oke, benar. Implementasi program, timbulnya dampak sebagainya. Jika pembelajaran coding wajib diterapkan di semua sekolah tanpa mengurangi minat, kesiapan guru, dan infrastruktur, maka tidak hanya mengakibatkan kualitas proses belajar tidak optimal, mengganggu pelaksanaan pembelajaran. Oke, betul. Untuk mengantisipasi penerapan kebijakan pembelajaran coding KA akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan. Sip. Pendekatan mencakup 2 tahap, yaitu pelaksanaan terbatas di awal masa implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi sekolah dan penyebar luasan atau scaling out and scaling up di masa berikutnya. Berarti ada BIMTEK, oke. Ada pelatihan, program, bener ini. Ini makanya yang kemarin masuk di kinerja ya, yang lebih kinerja masuk. Berarti sebenarnya kita juga bisa masuk ini. Skema teknisnya, nggak daftar ya. Materi umum kebijakan dan orientasi kegiatan. RTL berbagi kelompok DK. Oke. Kesimpulan rekomendasi. Kesimpulannya adalah bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan dalam dunia pendidikan modern. Integrasi coding dan KA pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan kemampuan penyelesaian masalah, tapi mengajarkan
keterampilan esensial yang mencakup ini tadi semua. Oke. Urgensinya sama, rekomendasinya adalah menetapkan coding dan CAD sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi waktunya adalah ini yang terpenting 2 jam per minggu untuk jelas 11 dan 12. Alokasinya ditingkatkan hingga 5 jam, sedangkan untuk SMK kelas 11 hingga maksudnya untuk SMA itu 5 jam, untuk SMK 4 jam, menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku. Fleksibilitas, oke, untuk pengembangan penguatan regulasi, menyesuaikan pengembangan sumber daya, sumber belajar, sertifikasi, kolaborasi, pemantauan. Oke. Ya, seperti inilah kita sekarang di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan. Kita harus melakukannya meskipun itu pilihan. Untuk di jenjang yang saya kelola di 4 jam sesuai untuk kelas 11 dan 12, kemudian untuk kelas 10 di 5 jam. Ya, tugas dari kurikulum nantinya untuk menyesuaikannya dengan ini semua. Oke, baik, tetapi itu adalah pilihan, mau tidak mau mungkin bisa dimasukkan ke ekstra. Ya, semoga semuanya lancar dan juga kita bisa menerapkannya secara baik buat semuanya, buat Anda, kalian semua juga buat saya. Ya, semoga apa yang kita bahas, saya juga belajar ini ya. Jadi mohon maaf ini bukan tapi ini belajar bareng sama saya. Ya, saya pribadi untuk dokumentasi saya pribadi. Jadi biar saya ingat pembelajaran saya dan lain sebagainya. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah. Jika ada kata-kata yang salah nanti ya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.